Shalom, Aka Amang Inang lansia yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali melaksanakan ibadah PA kategori lansia gereja kita. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 574 ayat sada. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih selamat sampai saat ini. Dan oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan melalui PA seksi lansia di tengah-tengah gereja-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, lindungi kami Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk beribadah kepada Tuhan dari awal sampai akhir. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami lakukan ibadah ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada PA hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai 2. Pesalmen 110 pitu ayat 1 2 songonon didok. Puji ma Jehovah hamu aliaka parbigu sudena, puji ma ibana hamu aliaka bangso sudena. Aitung nagodang doa sini rohana tuhita, jala rodi saliling-liling nado, habonaron ni Jehovah, haleluya. Di bahasa Indonesia, di dok songonon, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Amang inang orang tua kami lansia yang dikasihi oleh Yesus, hari ini firman Allah mengundang kita untuk memuji Tuhan. Kita tahu kenapa kita harus memuji Tuhan dan bagaimana kita memuji Tuhan. Bukan sekedar kata-kata mengatakan haleluya puji Tuhan. Kalau kita diundang, pujilah Tuhan. Dan bukan sekedar nyanyian, berbagai nyanyian yang bisa kita nyanyikan untuk mengatakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tetapi memuji Tuhan merupakan ungkapan rasa kagum kepada Tuhan oleh karena segala perbuatannya yang hebat. Memuji Tuhan adalah ekspresi atau respon, jawaban dari setiap orang yang telah mengalami kasih Tuhan. Karena itu di tengah-tengah perjalanan hidup kita, terutama amang inang lansia yang sudah begitu banyak mengalami banyak hal di dalam hidup,
Bagaimana ekspresi kita terus-menerus memuji Tuhan, mengatakan rasa kagum kita terhadap perbuatan Tuhan. Jika pujian itu keluar sebagai ungkapan rasa kagum kepada Tuhan, jika pujian itu keluar atau muncul oleh karena pengenalan kita terhadap sifat, sikap, dan tindakan Tuhan, oleh karena pengenalan kita terhadap diri kita dan kita mengenal apa yang diperbuat Allah kepada kita, baru kita katakan puji Tuhan. Luar biasa. Dalam situasi yang sulit sekarang ini pun kita masih diperkenankan untuk mendengar firman Tuhan, walau hanya dengan cara seperti ini. Kita beribadah di rumah kita masing-masing, yang pasti Tuhan masih mengizinkan kita beribadah. Amang Inang, dalam firman ini kita boleh belajar dari pengalaman seorang pemazmur yang sungguh mengenali jalan Tuhan dan segala yang diperbuat Tuhan. Maka muncul pujian ini. Mazmur 117 ini merupakan mazmur pujian yang paling singkat dalam kitab Mazmur, hanya 2 ayat. Tapi tidak mengurangi inti dari seruan yang mau disampaikan. Di satu sisi ungkapan iman, di sisi lain mengundang segala bangsa, bahkan segala suku bangsa untuk memuji Tuhan. Pujian ini muncul atau dilakukan, dinyanyikan, mengingat perbuatan kasih Allah yang begitu hebat, mengingat tindakan Tuhan yang luar biasa membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Ketika seorang pemazmur merenungkan itu, begitu panjang perjalanan umat itu, bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan itu, bagaimana mereka berjalan, walau kadang-kadang mereka memberontak dan kadang-kadang Allah marah terhadap sikap mereka, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dan kalaupun Allah memarahi mereka oleh karena mereka bersungut-sungut, oleh karena mereka kurang percaya akan pertolongan dan kesetiaan Tuhan, sebagaimana yang kita tahu bagaimana umat itu dalam perjalanannya, itu bukan karena Allah membenci umat itu, tapi justru karena Allah mengasihi mereka. Itu yang direnungkan oleh seorang pemazmur. Maka untuk mengingat itu dia katakan, pujilah Tuhan hai Israel, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Bukan hanya kepada satu bangsa, bukan hanya kepada Israel, tetapi dia tahu bahwa dari awal penciptaan, rancangan dan rencana Allah adalah untuk menyatakan kasihnya kepada manusia ciptaannya. Yang kita tahu, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah masih membuatkan baju untuk menutupi rasa malunya, supaya manusia itu tidak menjadi malu. Allah sendiri yang membuat bajunya, itu adalah tanda kasihnya. Begitupun dengan umat Allah dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam pemberontakan mereka, dalam keraguan mereka akan kasih setia Tuhan, Tuhan tetap setia di situ. Dan kalaupun Tuhan kadang-kadang menghukum mereka, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak setia, tapi justru karena Tuhan mengasihi. Karena itu, Amang Inang, lansia yang dikasihi Tuhan, kita sudah lama tidak bertemu. Mulai dari 22 Maret di dalam ibadah PA kita hanya bisa seperti ini. Tapi saya percaya kabar baik bagaimana para lansia, orang tua kami, justru masa seperti ini masa merenung. Ketika kita hanya boleh di rumah para lansia, kalaupun mulai ibadah tinggal di rumah dulu ya, ikuti secara live saja demi kebaikan, oleh karena kasih kita. Oleh karena kasih kita jaga para orang tua. Bukan dilarang. Kalau memang sungguh merindukan silakan, tetapi dianjurkan. Bagaimana hati kita memuji Tuhan, bukan sekedar kaki kita berjalan melangkah ke gereja, tapi hidup kita, ibadah kita sungguh menjadi pujian bagi Tuhan.
Karena itu bagaimana para lansia, bagaimana amang inang orang tua kami memuji Tuhan. Dan kenapa kita harus memuji Tuhan? Tadi sudah dikatakan oleh karena kasih-Nya yang hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan itu bukan hanya kepada umat Israel, kasih Tuhan itu bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi pemazmur di sini sadar bahwa Allah mengasihi seluruh bumi ini, mengasihi seluruh umat manusia, dimulai dari Israel. Karena itu jauh sebelumnya pemazmur sudah mengundang sampai kepada kita. Pujilah Tuhan, kasih-Nya, setianya selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Saya katakan tadi, ayo kita merenung dan mulai menghitung berkat Tuhan. Bagaimana supaya pujian itu benar? Coba amang inang orang tua kami, para lansia, bandingkan dulu seumur hidup yang umur 65, 75, 80 tahun. Seumur hidupmu coba dulu renungkan, mana lebih banyak sukacita atau duka cita. Kita perhadapkan diri kita dengan kasih Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan dan apa yang kita perbuat. Hitung dulu. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang memberi umur panjang. Kalau kita jujur membandingkan diri kita dengan apa yang diperbuat oleh Tuhan, maka akan muncul lagu yang begitu terkenal. Walau saya tidak begitu pintar menyanyikan. Tak terbilang limpah rahmat-Mu bagiku, tak terhitung anugerah-Mu. Betapa agung dan mulia Engkau ya Tuhanku. Ku naikkan syukur serta pujian, dan seterusnya. Tak terhitung berapa besar, lebarnya, tingginya kasih Tuhan itu. Apa yang bisa kita lakukan selain berkata, terpujilah Tuhan. Tapi hasil yang diperbuat oleh orang yang memuji Tuhan, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Unang saya pada pakon atau kita bandingkan opung nisyaha ngasongonon keluarga anak songonon, sama-samanya umur kami lansia, tapi dia kok begini ya, kok saya begini. Jangan bandingkan, karena ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bisa muncul satu, rasa minder, kecil hati. Atau ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa lebih hebat, kita bisa sombong dan tinggi hati. Lalu bagaimana supaya keluar pujian yang benar? Bandingkan siapa kita kepada apa yang diperbuat oleh Allah. Maka kita akan berkata, akan berseru, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan berkata kepada anak, menantu, cucu kita, puji Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kesetiaannya kita masih diselamatkan di situasi COVID yang terus bertambah dan bertambah di kota kita. Tapi Tuhan masih menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita. Kita ceritakan itu kepada anak-anak kita, sama seperti pemazmur. Karena dia diceritakan bagaimana Allah membebaskan umat itu, maka muncul nyanyian, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sampai mati di kayu salib. Tapi kasih-Nya pun tidak sampai di kayu salib saja, itu berkelanjutan terus menerus. Bukankah Dia sudah berkata, Allah telah berjanji, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong engkau, mendukung engkau, menyelamatkan engkau. Covid tidak akan menghalangi, coronavirus tidak akan menghalangi kasih Tuhan untuk para lansia. Hanya bagaimana kita hidup dengan bijaksana. Hanya bagaimana kita terus belajar memahami rancangan Allah di dalam hidup kita, supaya hidup kita, tindakan kita, kata-kata kita sungguh menjadi pujian yang indah bagi Tuhan dan kesaksian bagi banyak orang. Dan hidup kita menjadi cerita yang indah, kesaksian yang baik bagi orang di sekitar kita, bagi anak, menantu, cucu-cucu, amang dan inang
yang lansia selama-lamanya takkan hilang. Karena apa? Kasih Tuhan selalu menyertai. Kami berdoa untuk kita semua supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetapi hendaklah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kami masih bisa bersekutu di dalam firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pujian yang indah bagi Tuhan, nyanyian yang indah bagi Tuhan. Apa yang kami perbuat itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kesaksian hidup para orang tua kami yang lansia pun sudah cukup membuat kami memuji Tuhan. Di tengah mereka yang lansia masih juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Boleh mengikuti ibadah lewat media yang bisa dilakukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami memohon berkatilah para orang tua kami yang lansia. Tambahkan sukacita kesehatan buat mereka. Buat semua para lansia yang lemah tubuh Tuhan. Tanpa kami sebut satu persatu Engkau mengetahui. Kami memohon belas kasih-Mu. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka masing-masing pada saat ini. Tapi kami secara khusus berdoa buat anggota lansia. Amang MB Pasaribu, Inang Dorkas Boru Pasaribu, Inang Sitompul Boru Sidabutar. Dan semua mereka yang mungkin sedang kurang sehat Tuhan, yang kami tidak tahu. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberikan mereka kesehatan. Kau Allah yang mengasihi mereka. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Amang Sintua Temanulang. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan ketika dia sedang dirawat pada saat ini Tuhan. Tolonglah dia agar dia boleh dipulihkan dan boleh kembali ke rumahnya. Dan kami memohon juga anugerah-Mu buat para orang tua kami yang lansia yang mungkin sedang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan menambahkan sukacita, umur panjang. Dan bagi anak-anak mereka Tuhan, kami berdoa secara khusus buat keluarga anaknya Inang Sintua Aka Sinaga Boru Aritonang, yang Tuhan berkati keluarga anaknya Loksa. Tuhan tambahkan cucunya Inang ini atas kelahiran putra Loksa Sinaga. Tuhan berkatilah cucunya yang baru, Tuhan anugerahkan, berikanlah kesehatan. Juga Tuhan Yesus buat orang tuanya, sehingga Inang ini semakin bersuka cita di dalam kehidupannya. Dan kami berdoa buat para orang tua kami yang lansia, yang merindukan agar anak-anaknya menikah. Biarlah Tuhan yang mendengar seruan mereka. Dan bagi para orang tua kami yang merindukan keturunan di tengah keluarga anak-anaknya, Tuhan yang menjawab. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah bahkan kota dan negara kami. Tuhan Yesus, pulihkanlah, nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Jika Engkau sedang membentuk kami untuk semakin memperbaharui diri kami, mengenali kuasa-Mu, dan kami semakin menyadari ketidakberdayaan ilmu pengetahuan, bahkan apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, seolah-olah tidak berdaya dunia medis kami. Berkatilah Tuhan para medis, para pemerintah kami, agar mereka juga boleh tetap dalam perlindungan-Mu untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami berserah, ampuni kami, dan sempurnakanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 570 ayat sada lasta pasahat peleata.
berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat. Tuhan memberkati.